Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali kita bertemu dalam podcast atau video tentang perpajakan yang membahas tentang ilmu-ilmu perpajakan yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang isu yang sedang lagi trending hari ini, sedang lagi banyak dibicarakan, yaitu mengenai Cortex. Aplikasi Cortex ya, tentu saja kita sudah tahu bahwa nanti rencananya di masa Januari 2025, rekan-rekan sekalian, para wajib pajak akan mempergunakan aplikasi Cortex untuk aktivitas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dari KP Pertama Luk sebagai penyuluh perpajakan, dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang beberapa aspek dari aplikasi Cortex. Yang pertama yaitu tentang deposit pajak, yang kedua bagaimana cara membuat SPT massa. Ya, kali ini kita akan membahas tentang deposit pajak, yaitu salah satu hal baru dalam aplikasi Cortex. Ini kita bahas ya, deposit pajak apa sih pengertian, apa karakteristiknya. Jadi pengertiannya secara sederhana bahwa deposit pajak itu merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum kewajiban pajak timbul. Dia belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Nanti ketika akan dipergunakan, bisa dipergunakan untuk membayar kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian wajib pajak sekalian. Karakteristiknya, keunggulannya ya, penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar, melakukan mekanisme pembukuan. Dari dua hal ini kita bisa melihat bahwa ada keunggulannya dari deposit pajak ini. Dengan melakukan pembayaran lebih dahulu, kita dapat mencegah dari sanksi keterlambatan bayar. Kode akun pajak atau kondisi setoran yang digunakan adalah 411618-100. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita kemudian beralih bagaimana cara membuat deposit pajak. Ini tampilan dari aplikasi Cortex ini yang saat ini merupakan prototipe-nya, namun tampilannya kira-kira seperti ini ya. Di menu pembayaran kita masuk ke layanan mandiri kode billing, kemudian kita akan melakukan identifikasi dulu dari aplikasi Cortex. Kemudian bila benar kita lanjut, kemudian kita pilih kode akun pajak, kode setorannya 411618-100 untuk deposit pajak, kemudian periode dan tahun pajak misalnya Januari sampai Desember 2004. Kemudian kita lanjut, kita isi nilainya, kemudian kita unduh kode billingnya. Di sini nanti akan, ketika kita unduh, kode billingnya akan terlihat dalam bentuk PDF. Kita bisa mempergunakan kode billing tersebut untuk melakukan pembayaran. Oke, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana deposit pajak itu dipergunakan melalui praktek pembuatan SPT massa, yang tentu saja dimulai dengan proses pembuatan bukti potong. Kali ini kita akan membahas pembuatan bukti potong pajak atau e-bupot ya. Di sini menu tampilan dari Cortex, kita bisa melihat beberapa menu. Ada portal saya, e-faktur, faktur yang terkait dengan SPT massa PPN, e-bupot yang terkait dengan SPT massa potput, kemudian surat pemberitahuan SPT dan menu-menu lainnya. Kali ini kita masuk ke menu e-bupot untuk membuat bukti potong pajak. Menu e-bupot terdiri atas beberapa menu. Di sini ada 10 menu ya. Tapi yang akan kita pergunakan yaitu BPPU atau bukti potong pajak unifikasi. Sini ada beberapa menu lain yang bisa dipergunakan untuk membuat bukti potong pajak kliennya. Oke kawan-kawan, sudah siap? Kita akan mulai belajar mengenai pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Oke. Pembuatan bukti potong PPh pasal 23
Di sini kita memilih atau mengklik menu BPPU untuk membuat bukti potong unifikasi. Nanti ketika kita mengklik bukti potong unifikasi BPPU tadi, kita akan masuk ke tampilannya. Sini akan muncul tampilan dari bukti potong unifikasi. Kita bisa mulai dan meng-create BPPU. Kita memilih periode pembuatan bukti potong, misalnya November 2024. Bagi contoh, ini contoh untuk latihan. Kemudian kita di sini malam Mei 2024 ya. Kemudian kita mengisi nomor NPP atau NIK wajib pajak nilai pemotongan. Pilih NIK wajib pajak nilai pemotongan. Di sini NPP dan NIK-nya bila benar akan otomatis muncul namanya ya. Kemudian di sini pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang dipotong. Pilih jenis transaksi. Transaksinya misalnya PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 23 sewa dan penyewaan selain penyewaan tanah dan bangunan yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 4 ayat 2. Di sini kita masuk ke persewaan yang termasuk dalam kategori PPh pasal 23. Kemudian kita mengisi jumlah DPP-nya dari pengenaan pajaknya. Secara otomatis akan dihitung berapa pajak yang dibayarkan. Kita memilih dokumen type-nya, kemudian misalnya di sini kontrak, pengumuman, surat keputusan, surat pernyataan, surat tagihan atau trade confirmation. Kemudian kita milih dokumen number bila ada, kita tuliskan. Kemudian reference document date, kita pilih tanggal dokumennya, pilih penandatangan bukti potong, kemudian klik submit. Jika sudah benar, bisa kita save draft dulu, kemudian jika sudah yakin kita submit. Oke. Nanti bukti potong pajaknya akan tercreate ya. Dan kita lanjut ke contoh pembuatan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 BPPU. Contohnya ya. Seperti biasa kita masuk ke menu EBUPOT, masuk ke menu BPPU. Kemudian tampilannya akan ada pilihan, bisa melalui create EBUPOT BPU untuk perekaman satu persatu ya. Di sini kita mengisi masa pajaknya, kemudian kita mengisi NPP atau NIK wajib pajak melakukan pemotongan, pilih NIK-nya wajib pajak melakukan pemotongan, kemudian pilih jenis pajak. Di sini kita milih kebetulan tanpa fasilitas. Bila ada SKB kita bisa memilih surat fasilitasnya. Kemudian kita mengisi teks objek pajak yaitu land or building rental, persewaan tanah bangunan yang termasuk kategori PPh pasal 4 ayat 2 ya. Di sini kita tuliskan teks base-nya atau DPP-nya dan akan muncul berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kode-kodenya 41112843. Kita isi dokumen type-nya, kemudian dokumen number, kemudian tanggal dokumen transaksi, dan pilih penandatangan bukti potong. Nanti ditandatangan. Kemudian bila benar, klik save draft dan kemudian submit. Oke. Nanti di tampilan BPPU di sini, ini tampilan yang lebih terlihat semua tampilan menu-menunya ya. Sini ada tampilan yang belum terbit, telah terbit, tidak valid. Untuk yang tampilannya yang belum terbit, di sini kita lihat ya, ada statusnya dari pembuatan yang SPT bukti potong yang telah kita buat sebelumnya. Di sini statusnya submitted. Jika itu sudah submit tapi belum menerbitkannya atau belum mengisinya. Kemudian cara menerbitkannya adalah dengan mengklik tanda di sebelah kiri ya, klik kolom seperti ya. Kemudian kita beri tanda. Kemudian selanjutnya kita bisa menerbitkan
atau menghapus bila belum yakin atau tidak ternyata ada kesalahan dalam pembuatan. Bila kita yakin, sudah yakin, kita terbitkan bukti potong tersebut. Kemudian kita pilih jabatan, nanti akan muncul aktivitas untuk menandatangani dokumen. Ini kita pilih penandatangan, jabatan penandatangan, kemudian pilih ID dan password, kemudian kita konfirmasi tanda tangan. Jika sudah benar, kita klik confirm sign. Ya, di sini sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya ada tampilan untuk bisa melihat apakah bukti potong tersebut sudah benar, tidak bisa melihat melalui mengunduhnya atau melihat isinya lagi. Bila sudah yakin, kita terbitkan. Bila belum yakin, masih ada kesempatan untuk menghapus bukti potong tersebut. Di sini contoh lagi ya, pembuatan bukti potong penyetoran sendiri self payment. Jadi kita menggunakan menu ini apabila memiliki kewajiban pembayaran pajak yang terdiri melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Seperti biasa kita masuk ke viewport, kemudian masuk ke penyetoran sendiri. Pilih create viewport untuk membuat viewport baru. Kemudian sebagai contoh ya, ternyata kita melakukan persewaan tanah dan bangunan kepada pihak yang bukan pemotong pajak, misalnya tidak diterima sebagai potong pajak orang pribadi atau sebagainya. Berarti kita sebagai perusahaan harus menyetorkan pajak tersebut sendiri. Ini kita contohkan persewaan tanah dan bangunan pasal 4 ayat 2, tetapi harus kita walaupun kita telah menyewa, tetapi kita yang menyetorkan pajak itu tersebut sendiri. Pasal 4 ayat 2, kodenya isi data yang diminta, kemudian seperti biasa kita mengisi dokumen type, dokumen number, kemudian reference document date, dan isi ID please, kemudian save draft. Bila telah yakin kebenarannya, kemudian submit. Kita menghitung ini, kita klik seperti biasa, seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa menerbitkan atau menghapus bila belum yakin. Di sini ya, setelah semua proses tersebut dilaksanakan, dia akan masuk ke bagian menu telah terbit. Ini statusnya telah terbit normal ya. Statusnya telah terbit pembuatan setelah prosesnya telah selesai dan telah diterbitkan. Kita bisa juga mencetak bukti potong. Bagaimana caranya? Ya, tadi kita kan bisa sudah melihat menu yang di belakang tadi, ada untuk mencetak bukti potong di bagian samping gambar pensil ya. Jadi kita mencetak bukti potongnya, tampilannya seperti ini. Ada NPWP, NIK, pihak yang dipotong, kemudian nama, nomor identitas dan kegiatan, jenis kode pajaknya apa, pemotongan apa, kemudian ada identitas pemotong dan pungut PPh, dan ada barcode ya, barcode untuk bisa memverifikasi kebenaran dari bukti potong yang dibuat. Jadi bisa saja ya kalau teman-teman sekalian menemukan bukti potong kemudian tidak bisa melihatnya di akun Kortes teman-teman sendiri, mendapatkan bukti potong, harus dicek dulu apakah benar bukti potong tersebut dibuat melalui aplikasi Kortes atau tidak melalui barcode yang ada di tampilan bukti potong. Selain itu ada juga skema upload XML ya, yang berarti bukan satu-satu tapi berjumlah banyak pasal. Ini perubahan format dokumen dari CSV to XML dan PDF to XML. Berapa sini ya? Misalnya kalau kita puput unifikasi ada BPPU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan secara dikungkung, dan dokumen dipersembahkan dan bukti potong. Jadi cara yang dilakukan adalah unduh dulu template XML-nya, kemudian
Kemudian kita mempelajari ya tools converter dari file Excel ke format XML Cortex yang disediakan di JP. Jadi Bapak dan Ibu telah membuatnya dari file Excel, kemudian kita harus mengubahnya ke format XML. Jadi nanti lokasi unduh filenya ada di www.pajak.go.id untuk menu reformasi perpajakan di Cortex. Contohnya seperti ini. Kemudian tampilannya ada masa pajak, tahun pajak, status dan sebagainya. Kemudian kita buat file dalam bentuk XML. Ya di sini diubah ya di customize ribbon menjadi bentuknya centang developer, kemudian pilih OK. Kemudian klik export dan tampilannya akan berubah menjadi XML file. Yang ini bisa kita pergunakan untuk mengimpor data untuk membuat bukti potong pajak bila jumlahnya banyak ya, atau di menu lain misalnya di surat pemberitahuan dan sebagainya bila kita ingin memasukkan data-data yang atau lampiran-lampiran terkait dengan surat pemberitahuan. Caranya import data, browse kita telah memilih file XML yang bisa digunakan. Kemudian nanti akan ada notifikasi bila memang gagal, disebutkan di sini apa notifikasi error yang muncul di daftarnya. Misalnya di sini contohnya wajib pajak dengan PP ternyata tidak ditemukan, berarti ada kesalahan PP tarif pajak harus 2. Untuk wajib pajak ini pada harus 2 dan sebagainya. Jika ternyata e-bupotnya valid, maka tertulis di sini e-bupot is valid, berarti tidak ada kesalahan. Bisa disubmit data-data tersebut dan akan muncul ya data-data yang belum terbit secara massal. Namun di sini masih bisa dilakukan 2 pilihan. Misalnya kita masih ingin menghapus bila belum yakin atau kebenarannya ternyata ada kesalahan pengisian, atau menerbitkannya. Seperti biasa kita centang ya, dicentang di bagian paling kiri ya, kemudian kita terbitkan, kita centang semua saja dan kita sudah yakin. Kemudian kita pilih penanda tangan, kita lanjutkan prosesnya memasukkan kata sandi penanda tangan dan konfirmasi tanda tangan. Ini ditandatangan oleh pengurus. Jadi sekedar mengingatkan bahwa sistem Cortex ke depan akan memakai sistem impersonate. Jadi pengurus, kita masuk dulu ke akun pengurus, kemudian kita bisa masuk ke akun badan yang menjadi tanggung jawab pengurus atau kuasa ya, kalau dipilih pengurus memilih kuasa. Kemudian tanda tangannya dipakai untuk kegiatan kewajiban perpajakan itu. Di sini bila statusnya standing interest berarti masih ada proses yang untuk menunggu sesuai tanda tangan. Bisa dipilih refresh. Ini bila ada kesalahan errornya berarti masih belum terbit. Kita tunggu statusnya muncul ya sampai dia tertulis sukses atau daftar successfully issued. Ini ya, bila misalkan bukti pemotongan berhasil maka tulis dokumen submit successfully, sudah bisa telah terbit ya. Ya, setelah kita membuat bukti potong pajak tadi, kita membuat bukti potong pajak pasal 23, pasal 42 dan yang dilakukan penyetoran sendiri, kita melakukan praktek pembuatan SPT masa unifikasi. Ini ya, di menu-menunya ada portal saya, e-faktur itu untuk pembuatan SPT pembuatan faktur pajak keluaran, PPN dan pengecekan SPT masa, pengecekan faktur pajak masukan. Kemudian yang selanjutnya e-bupot untuk tadi ya, kita buat bukti potong pajak
Untuk melaporkan potong pajak yang telah kita buat, kita masuk ke surat pemberitahuan. Ini ada menu surat pemberitahuan, dashboard kompensasi, pencatatan, pengungkapan ketidakbenaran SPT. Kita masuk ke menu surat pemberitahuan SPT, kemudian masuk lagi ke menu surat pemberitahuan SPT. Di sini menunya ada konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT laporkan, SPT ditolak, SPT dibatalkan. Kita lanjut dengan masuk ke konsep SPT, kemudian membuat konsep SPT. Kita memilih ya PPH unifikasi, kemudian lanjut karena tadi kita membuat SPT masa unifikasi, kemudian kita memilih periode dan tahun pajaknya, kemudian lanjut dan memilih konsep SPT-nya, misalnya normal bila baru pertama kali dibuat, atau pembetulan bila telah dibuat dan ada pembetulan dipotong pungut pajak ya, dan buat konsep SPT. Ini konsep SPT tampilannya. Sini ada bisa kita milih tekan ikon pensil atau menghapus bila belum yakin. Masih ada yang ingin dibetulkan sebelum dilaporkan ya, kita bisa mengubah dulu. Nanti ketika mengklik ikon pensil tersebut, kita masuk ke SPT masa unifikasi. Kemudian kita mengecek pastikan data-data bukti potong yang telah kita buat tadi telah muncul. Tampilan induknya. Sini penandatangannya, NPWP NIK, nama kedatangan, dapat ditandatangani oleh taxpayer sendiri atau representatif. PP NIK-nya, daftar bukti potong, tampilan daftar 1. Ini bila daftar bukti potong tadi telah berhasil kita submit, harusnya akan muncul di daftar bukti potong yang ini ya, yang tampilan menu daftar 1. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini ada total pertumbuhan pajak terutang di SPT masa unifikasi, kemudian daftar 2 untuk daftar PPH sektor sendiri, kemudian di sini ada total pertumbuhan PPH sektor sendiri di masa, dan harus jika dicek semua, tekan tombol bayar dan lapor untuk bayar dan lapor SPT masa. Tadi seharusnya tampilan di sini ada ya, tampilan dari bukti potong yang telah dibuat. Bila telah yakin bayar, silakan klik tombol bayar dan lapor untuk lapor SPT masa. Pembayaran SPT masa tadi kan kita sudah menjelaskan tentang pembuatan deposit pajak. Sini kita bisa memilih apakah deposit pajak menggunakan deposit pajak atau create billing code. Ya, sini bila telah memiliki saldo deposit pajak, wajib pajak bisa menggunakan opsi ini. Jika WP tidak ada deposit pajak, silahkan buat kode billing. Ini seperti biasa, setelah membayar kita masuk ke jenis peneretangan, siapa penyedia peneretangannya dan ID peneretangan, kemudian kata sandi peneretangan. Ini bila telah dilaporkan, maka dia akan masuk ke menu SPT dilaporkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah gambaran sederhana ya cara pembuatan SPT masa. Saya juga telah memperkenalkan tentang deposit pajak. Di sini bila telah dilaporkan, dia akan masuk ke menu SPT dilaporkan. Di sini ada dua tampilan, dan tampilannya adalah ini untuk bentuk SPT masanya, dan juga ada bentuk tanda terimanya yang bisa diunduh di sini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan pajak, hari ini kita telah membahas beberapa hal mengenai aplikasi Cortex, yaitu deposit pajak dan cara pembuatan SPT masa terkait dengan SPT masa unifikasi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran aplikasi Cortex ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakses
bisa mengakses pajak.go.id untuk belajar lebih banyak tentang aplikasi Cortex. Di sana telah tersedia beberapa PDF tentang ilmu-ilmu mengenai aplikasi Cortex yang bisa dipraktikkan, dan itu juga bisa belajar melalui simulator aplikasi Cortex. Bisa mendaftarkan diri agar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ketika setelah masa Januari bisa lebih yakin atau bisa lebih siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi Cortex. Oke, sekarang kita membuat kesimpulan apa yang telah kita lakukan hari ini ya pembelajarannya. Pertama, bahwa untuk masuk ke aplikasi Cortex memakai akun impersonate dari pengurus dari taxpayer-nya atau representatifnya. Nanti setelah masuk ke akun taxpayer atau representatif, baru setelahnya masuk ke akun badannya. Kemudian untuk membuat SPT masa unifikasi, tadi kita lihat ya, kita masuk ke menu Bookpot. Untuk membuat bukti potong ya, maksudnya kita masuk ke menu Bookpot, kemudian kita membuat bukti potong pajak yang sesuai dengan transaksi sebenarnya. Misalnya nanti kita membuatnya, memilih akunnya dan sebagainya seperti proses yang telah dijelaskan kemudian dari taxpayer atau representatifnya menandatangani ada proses penandatanganan dalam proses pembuatan SPT masa tersebut atau yang dimulai dengan bukti potong. Kemudian kita bisa mempergunakan deposit blind deposit ya. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa deposit itu deposit pajak mempunyai keutamaan ya, bisa ketika kita membayarkannya pada awal tahun, sebagai contoh, bisa dipergunakan untuk kewajiban-kewajiban yang berjalan pada tahun tersebut. Bila ada kelebihan bisa dipergunakan pada tahun berikutnya, kelebihan dari deposit pajak tersebut. Jadi tidak ada ruginya Bapak dan Ibu sekalian mempergunakan deposit pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Keunggulannya lagi, tidak akan terlambat melakukan pembayaran, karena bisa saja Bapak dan Ibu sekalian membuat SPT masa tetapi terlambat, kemudian ingin menyetorkannya. Bila menyetorkannya menggunakan deposit pajak tersebut, maka tidak akan mengalami keterlambatan. Oke Bapak dan Ibu sekalian, jadi aplikasi Cortex ini adalah aplikasi yang akan dipergunakan rencananya pada masa Januari 2025. Saya harapkan teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, wajib pajak sekalian bisa mempersiapkan diri untuk belajar mengenai aplikasi Cortex ini. Ya, salah satunya melalui situs pajak.go.id. Situ sudah ada petunjuk-petunjuk mengenai pembelajaran mengenai aplikasi Cortex. Juga bisa belajar melalui simulator Cortex. Karena akan lebih mudah ya untuk memahami mengenai aplikasi Cortex yang akan kita pergunakan ini. Dan aplikasi Cortex ini juga akan memberikan kemudahan. Jadi ketika membuat buku potong, dia akan otomatis muncul di pihak yang di aplikasi Cortex, pihak yang dipotong atau dipungut, sehingga dia mengetahui siapa saja memotong atau memungut pajaknya. Kemudian ada tampilan barcode di bukti potongnya dan SPT-nya yang bisa dipakai untuk memverifikasi kebenaran dari pembuatan bukti potong, apakah benar melalui aplikasi Cortex atau tidak. Semoga ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat bukan saja bagi teman-teman sekalian, tapi juga bagi saya. Bahwa juga nanti ketika aplikasi Cortex ini sudah di launching, kita bisa mempergunakannya dengan lebih baik dan lebih mudah karena telah mendapatkan ilmu-ilmu yang kita persiapkan, khususnya pada bulan Desember ini telah mendekati masa Januari 2025.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.